ada sebuah momen bersejarah yang baru aja terjadi. Ini bukan cuma soal perayaan kelulusan biasa loh, ini adalah kisah tentang lahirnya 50 harapan baru untuk penegakan hukum di tanah Papua. Yuk kita lihat bareng-bareng kenapa angkatan pertama sarjana hukum dari Universitas Caritas ini begitu istimewa. Oke, kita mulai dengan melihat wajah-wajah bersejarah ini. Keren kan? Di balik setiap perjuangan, mereka lah angkatan pertama, para pionir dari program studi ilmu hukum Universitas Caritas Indonesia yang siap buat membentuk masa depan hukum di tanah kelahiran mereka sendiri. 50. Mungkin kedengarannya cuma angka biasa ya? Tapi bukan. Angka ini mewakili 50 harapan baru yang lahir. Betul, 50 orang ini baru saja mencetak sejarah sebagai sarjana hukum pertama dari universitas ini. Angkanya mungkin kelihatan kecil, tapi dari mereka lah diharapkan lahir dampak yang luar biasa besar bagi keadilan di Papua. Jadi, kapan sih sebenarnya terjadi pada 25 Maret 2026 itu sampai jadi begitu istimewa? Jawabannya, ini jauh lebih dari sekedar perayaan kelulusan biasa. Acara yang mereka jalani itu namanya yudisium. Ini adalah momen pengakuan resmi atas semua pencapaian intelektual, kedisiplinan, dan yang paling penting, integritas mereka selama kuliah. Jadi ini semacam penegasan formal gitu, kalau mereka sekarang sudah siap untuk melangkah ke dunia profesional. Tapi, dengerin deh, para pimpinan universitasnya menekankan satu hal yang penting banget. Ini semua bukan hanya tentang selembar ijazah atau gelar. Ada sebuah pesan yang jauh lebih dalam di baliknya. Nah, pesan dari Dekan Fakultas Hukum, beliau bilang gelar sarjana hukum itu datang sepaket dengan tanggung jawab moral dan profesional yang nggak bisa dipisahin. Mereka bukan lagi sekedar mahasiswa, tapi sekarang adalah bagian dari komunitas besar penegak hukum Indonesia. Rektor Universitas, Profesor Robert Hamar, juga menggemakan hal yang senada. Beliau bahkan menyebut hari itu sebagai peneguhan identitas. Artinya, gelar ini bukan cuma pencapaian pribadi, tapi juga soal memikul tanggung jawab sosial yang otomatis melekat padanya. Oke, ngomongin soal tanggung jawab, kira-kira tantangan spesifik seperti apa sih yang sudah menunggu para lulusan ini di daerah mereka? Nah, ini nih bagian paling krusialnya. Pak Rektor langsung nunjuk ke medan perang yang bakal mereka hadapi, lanskap hukum yang unik di tanah Papua. Dan ini bukan lagi teori dari buku teks loh, ini masalah yang sangat nyata. Mulai dari sengketa hak ulayat, pengakuan masyarakat hukum adat, sampai gimana caranya biar pengelolaan sumber daya alam yang kaya itu bisa adil. Disinilah kehadiran mereka benar-benar dibutuhkan. Tapi, ada satu hal lagi yang bikin angkatan ini jadi luar biasa istimewa. Bukan cuma soal gelar mereka, tapi soal siapa mereka. Menurut Rektor, latar belakang mereka yang beragam ini justru adalah sebuah kekuatan tersembunyi. Jadi gini, mereka ini bukan cuma lulusan SMA yang baru selesai kuliah. Coba bayangin, di antara mereka ada anggota kepolisian yang masih aktif, ada aparatur sipil negara atau ASN, dan bahkan ada juga mantan pejabat daerah. Keberagaman pengalaman kerja seperti ini memberi mereka perspektif yang jauh lebih kaya untuk menghadapi tantangan hukum yang ada di lapangan. Dan justru keberagaman pengalaman inilah yang menjadi senjata utama mereka. Buat apa? Untuk sebuah misi yang lebih besar, menjadi terang bagi masyarakat. Nah, di sini rektornya melontarkan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Apakah gelar ini nanti cuma akan menjadi simbol status atau akan menjadi sebuah panggilan untuk melayani masyarakat? Sebuah pertanyaan reflektif yang harus mereka jawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata ke depannya. Pada akhirnya, pesannya sangat jelas dan kuat. Warisan mereka kelak tidak akan diukur dari gelar sarjana hukum di belakang nama mereka, tapi dari apa yang mereka lakukan dengan gelar itu. Ilmu hukum di tangan mereka adalah sebuah alat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, keadilan seperti apa yang akan mereka bangun dengan alat tersebut? Masa depan yang akan menjawabnya.